juga jamaah sholat maghrib yang berbahagia di Masjid Al-Azhar ini. Kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu di kajian Senin sore, yaitu kajian Sirah Nabawiyah yang semestinya diisi oleh beliau Ustaz Zaid, tetapi karena beliau berhalangan sudah memberitahukan sejak siang tadi, kita sudah mencari Ustaz pengganti, paling tidak tercatat 4 Ustaz pengganti berhalangan semua. Dan semoga apa yang kita lakukan tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mentolabul ilmi, karena dengan tolabul ilmi ini bisa membuat kita lurus dalam menjalani agama ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat beliau besok di hari kiamat. Baiklah, untuk kemarin sudah ada kajian juga tentang Sirah Nabawiyah, tetapi tentang perhidup Rasulullah pada masa mudanya. Yang ini tidak saya sampaikan adalah sesuatu hal di mana beberapa sahabat beliau itu bisa istilahnya membangkang perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sahabat-sahabat yang utama, sahabat-sahabat yang justru dijamin masuk jannah. Ini terkait dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian itu dikenal atau dilakukan pada saat umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar tahun 6 Hijriah melakukan perjalanan dari Madinah untuk melakukan umroh di Mekah Al-Mukarramah. Selama perjalanan, setelah menempuh ratusan kilometer, maka sampailah mendekati kota Makkah, di mana setelah peristiwa hijrah, permusuhan kaum Quraisy, kafir Quraisy terhadap muslimin ini amatlah sangat kuat. Maka begitu mendengar umat Islam dari Madinah ingin melakukan umroh, perjalanan dari Madinah ke Makkah, maka seketika mereka berembuk, akhirnya melakukan penghadangan di luar kota Makkah. Setelah dihadang, maka ini Rasulullah mengatur strategi. Memang jumlahnya cukup besar, sekitar beberapa perawi mengatakan 1.400 orang, sementara ada juga yang mengatakan jumlah yang lainnya. Tetapi yang lebih masyhur adalah 1.400 orang melakukan perjalanan dari Madinah untuk umroh ke Makkah. Setelah di dekat Mekah, maka Rasulullah mengambil inisiatif hendak mengirim utusan untuk menyampaikan kepada pembesar Quraisy pada waktu itu maksud dan kedatangan dari umat Islam, yaitu untuk melakukan umroh. Sebelumnya dipilih Umar Ibn Khattab karena dikenal sebagai sahabat yang amat pemberani. Akan tetapi dengan pertimbangan pada saat waktu hijrah, jadi berangkat dari Makkah menuju Madinah, kalau yang sahabat-sahabat lainnya itu berangkatnya diam-diam, sementara Umar Ibn Khattab ini berangkatnya terang-terangan, show of force, kemudian menantang orang-orang Quraisy pada waktu itu. Diumumkan, barang siapa yang menghendaki istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim, maka hadanglah saya. Saya ini akan melakukan hijrah dan silahkan bertempur dengan saya. Itu yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Karena Umar Ibn Khattab dikenal piawai, jago gulat dan jago bertempur, maka semua pada geder. Maka setelah membiarkan saja Umar bin Khattab ini berangkat untuk hijrah menuju Madinah. Maka kalau nanti Umar yang dikirim, maka memori ini masih tercatat, atau track recordnya Umar masih tercatat di penduduk Makkah. Begitu masuk pintu gerbang, bisa-bisa Umar dibantai. Maka dikutuslah oleh Rasulullah, dipilihlah Utsman bin Affan, dikenal sebagai sosok dengan perangai yang lembut.
Maka diutuslah beliau untuk yang pertama memberitahukan maksud kedatangan umat Islam itu tadi kepada pembesar Quraisy. Setelah masuk diutarakanlah maksud dari apa yang disampaikan oleh Utsman ini, tetapi oleh pembesar Quraisy maksud dari Rasulullah ini masih tetap ditolak. Tidak boleh masuk untuk melakukan umroh, tidak boleh melakukan tawaf. Kecuali kalau Utsman ingin tawaf dipersilahkan. Nah, ini kebijakan atau kemauan dari pembesar Quraisy. Akan tetapi karena sebagai utusan, Utsman bin Affan itu tidak mau. Demi Allah, saya tidak akan umroh, tidak akan tawaf, melainkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Nah, setelah terjadi nego yang alot ini, akhirnya terbetiklah kabar, terbetiklah rumor di kalangan muslimin bahwasanya Utsman bin Affan ini sudah meninggal, dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka seketika pada meradang karena utusan kok dibunuh. Akan tetapi Rasulullah pun juga mengambil sikap. Jadi setelah itu semuanya dikumpulkan di Al-Quran yang disebut dengan baiat tahta sajarah, baiat di bawah pohon. Itu dikenal dengan baiatur ridwan, di mana isinya adalah baiat untuk yang pertama sabar, kedua berani atau siap mati dengan pertempuran yang ada. Karena apa? Karena Utsman ini isunya dibunuh. Pada waktu itu baiatnya dengan berkumpul di bawah satu pohon ya, dinamakan baiatur ridwan. Kemudian itu Rasulullah mewakilkan Utsman bin Affan itu dengan tangan kiri beliau. Ini adalah tangan Utsman, ini adalah tangan saya, maka Utsman juga sudah baiat. Nah, rupanya baiat ini, baiat siap mati ini juga terdengar kabar sampai di kota Mekah. Di kota Mekah juga akhirnya mereka menjadi gempar juga. Oh, ternyata mereka siap mati. Perlu diketahui bahwasanya berangkatnya muslimin ini membawa senjata karena melakukan perjalanan dengan menggunakan binatang kendaraannya, dan sebagian jalan kaki. Tentu saja di jalan banyak halangan, entah itu binatang liar atau yang lain sebagainya, maka dipersiapkan senjata. Dan juga muslim ini bersiap-siap melakukan peperangan jika saja terjadi pertempuran dengan orang-orang Mekah. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, yang pada waktu itu tercatat 1.400 orang. Ini kalau memimpin 1.400 orang dengan melakukan perjalanan pakai onta, pakai kuda dan lain sebagainya, itu merupakan suatu hal yang kita tidak bisa membayangkan. Jadi kalau haji itu kalau tidak salah sekitar sekian banyak ya, itu pakai pesawat berkali-kali. Nah, ini hajinya lewat darat memakai binatang dan juga cuacanya panas. Ini suatu tantangan yang berat. Begitu sampai mendekati Mekah, ada penentangan, ada penghalangan. Tentu saja maksud dan tujuan dari umat Islam untuk beribadah umroh ini menjadi terhalang. Akhirnya setelah mendengar kesiapan umat Islam dengan baiat siap mati ini, maka kebijakan dari orang Quraisy ini melepaskan Utsman bin Affan. Dilepaskan, dan supaya tidak terjadi pertentangan atau perselisihan yang lebih jauh, maka dari kalangan muslim, kalangan kufar Mekah ini, pembesar Quraisy ini mengutus utusan untuk melakukan perundingan dengan Rasulullah yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Utusannya adalah namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini diutus mewakili kaum Quraisy untuk melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dilakukan perjanjian. Itu waktu ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Sekretarisnya adalah Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk oleh Rasulullah penulisnya. Ini Suhail bin Amr nggak terima. Apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Kalau Allah kita kenal,
Itu sesembahan sejak Nabi Ibrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan istilahmu, hapus. Itu dihapus. Nah, kemudian yang kedua, yang di akhir perjanjian itu, perjanjian dilakukan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Rasulullah? Kita kenal kamu sebagai Muhammad bin Abdullah. Kalau kamu Rasulullah kan tidak kita perangi. Itu perkataan dari Suhail bin Amr. Setelah berkata begitu, akhirnya Rasulullah memerintahkan Ali, wahai Ali, hapuslah kata Rasulullah. Ali nggak mau. Demi Allah, saya selamanya tidak akan menghapus kata Rasulullah. Itu sumpah Ali. Ini satu ya, Ali bin Abu Thalib diperintah Rasulullah, ora gelem gugu, suruh menghapus nggak mau. Masa Rasulullah dihapus? Nggak terima ini Ali bin Abi Thalib. Sudah tadi di luar mendengar isu bahwasanya Utsman dibunuh, siap-siap perang, itu kan ketegangannya luar biasa. 1, perjalanannya jauh. 2, capek. 3, mendengar isu sahabatnya dibunuh. 4, tadi sudah Ar-Rahman Ar-Rahim suruh menghapus. 5, Rasulullah suruh menghapus. Walaupun begitu, Rasulullah tidak marah. Akhirnya dengan tangan beliau sendiri, kata Rasulullah itu dihapus oleh beliau sendiri. Dihapus. Jadi dari Muhammad. Intinya perjanjian itu adalah yang pertama itu melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi tidak ada peperangan selama 10 tahun baik dari kalangan umat Islam dengan orang-orang kafir. Yang kedua, suku manapun yang hendak bergabung itu tidak ada paksaan. Bagi yang ingin bergabung dengan orang Islam dipersilahkan. Bagi yang bergabung dengan orang kafir Quraisy juga dipersilahkan. Salah satu yang bergabung dengan Rasulullah adalah Bani Khuza'ah. Ini menyatakan diri bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, umat Islam muslimin dilarang masuk ke Mekah pada waktu itu. Dilarang melakukan umroh, dilarang melakukan tawaf tahun itu, tetapi tahun depan boleh dan waktunya diberi batas 3 hari saja. Dengan catatan boleh membawa pedang dalam keadaan terbungkus. Maksudnya pedangnya itu disarungkan, tidak dihunuskan. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, bahwa jika orang Mekah masuk ke Madinah atau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Itu kan poin yang merugikan. Sementara sebaliknya, kalau orang Madinah masuk ke Mekah diperbolehkan, tidak harus dikembalikan, tidak boleh dikembalikan, malah begitu. Dan itu adalah semua disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditandatangani, ini yang muntab salah satunya adalah Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab terkenal dengan sahabat yang temperamental. Maka beliau langsung mendekati Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita itu di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Ya, betul. Bukankah kalau kita berperang dengan mereka, kita mati, kita masuk surga, mereka masuk neraka? Iya, betul. Lalu kenapa kita maunya pulang? Sementara belum ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan ini. Maka Rasulullah menjawab, ya Ibnul Khattab, wahai anaknya Al-Khattab, ini Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan saya sepanjang masa. Tenanglah, itu perintah Rasulullah. Rupanya tidak puas, sudah diberitahu Rasulullah, Umar bin Khattab enggak puas. Didatangilah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita ini di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Ya, betul. Bukankah kita ini kalau berperang dengan mereka kita mati masuk jannah, mereka masuk neraka? Iya, betul. Bukankah, lalu kenapa kita harus pulang dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, tidak melakukan tujuan kita, padahal Allah belum memberikan keputusan yang hak tentang masalah ini? Wahai Umar, tenanglah bahwa beliau itu adalah Rasulullah. Allah tidak akan menyia-nyiakan beliau sepanjang masa. Setelah ditandatangan ini,
semua sahabat pada istilahnya tidak puas, kok Rasulullah begitu saja sih? Bukankah beliau kalau Rasulullah itu dilindungi oleh Allah, kalau doa dikabulkan, bahkan kalau Rasulullah minta, ya Allah angkatkanlah gunung timpakan pada mereka, itu dikabulkan. Itu ternyata tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ini adalah sahabat kedua yang tidak puas dengan perintah Rasulullah. Karena tidak puas, akhirnya semua kembali. Dan sebenarnya kalau dicermati, perjanjian ini merupakan salah satu keuntungan dari umat Islam. Karena apa? Sebelumnya yang underestimate, sebenarnya yang tidak dianggap sama sekali ini, kafir Quraisy ini mau melakukan perjanjian. Jadi sudah dianggap berarti punya posisi tawar. Oh, mau melakukan perjanjian dengan umat Islam. Berarti umat Islam itu diakui wujudnya, diakui statusnya. Dan akibat dari perjanjian itu yang pertama kali dipulangkan adalah Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu adalah anaknya Suhail bin Amr yang melakukan perjanjian itu tadi, akhirnya diutus pulang. Nah, setelah kembali, maka orang-orang Quraisy ini mendeteksi atau menyweeping orang-orang Muslim, kemudian dilakukan teror, dilakukan tekanan, intimidasi dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tidak tahan, yes, dikuat-kuatke karena perjanjian seperti itu. Salah satu orang yang berhasil meloloskan diri adalah Abu Basir Utbah ibnu Usaid. Itu adalah salah satu orang yang berhasil meloloskan diri. Dia melarikan diri, lari ke Madinah. Begitu melihat atau mendengar Abu Basir Utbah bin Usaid ini melarikan diri, maka pembesar Quraisy itu mengirim 2 utusan untuk mengejar Abu Basir ini ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Abu Basir ini diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan masuk Islamnya. Terus karena berjalan jauh ya, setelah beramah tamah, tidak begitu lama datanglah utusan dari Quraisy tadi yang mau menjemput Abu Basir. Nah, setelah intinya menagih Rasulullah, perjanjian Hudaybiyah kan begitu. Kalau dari Mekah lari ke Madinah harus dikembalikan. Maka misi kami adalah melaksanakan perjanjian Hudaybiyah. Maka kembalikanlah Abu Basir itu tadi. Nah, setelah itu Rasulullah menemui Abu Basir, dengan keadaan sekarang yang ada, setelah dilakukan perjanjian, maka semestinya kamu kembali ke Mekah. Kembalilah bersama kaummu. Nah, ini Abu Basir juga agak shock ini. Ya Rasulullah, masa engkau tega terhadap umatmu yang ingin melakukan syahadat, ingin masuk Islam, menjalankan perintahmu? Masa kamu tega? Nah, Rasulullah juga keadaannya, soalnya kita terikat dengan perjanjian. Jadi meskipun umat Islam dengan orang kafir melakukan perjanjian sudah disepakati, terikat keduanya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak melakukan perjanjian dengan orang non muslim, misalnya utang seminggu harus dibalikke. Alah karo wong kafir ngopo dibalikke? Enggak boleh begitu. Angger urik utang kok urik. Enggak boleh begitu. Maka sebagaimana yang dilakukan Rasulullah menepati perjanjiannya. Jadi Abu Basir itu disuruh pulang dengan 2 orang yang menjemputnya itu tadi. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan sampai di tengah jalan, kira-kira kalau tidak salah di suatu tempat namanya Dzul Khulaifah, di situ mereka beristirahat, 3 orang itu beristirahat. Terus Abu Basir ini melihat 2 penjemputnya ini dari Bani Amir ya, dari Bani Amir itu membawa pedang. Terus tanya, pedangmu itu apa tajam loh? Oh iya tajam ini, boleh saya lihat? Oh silahkan, dikasihkan pedangnya itu. Nah dicoba, diseludupke di dadanya itu, oh kok mati? Ternyata tajam betul. Mati 1, maka yang kedua ini panik, ketakutan. Loh kok 1 mati? Akhirnya dia lari ke Mekah. Terus Abu Basir ini larinya kemana? Ke Madinah.
nemui Rasulullah. Ya Rasulullah, perjanjian bisa dibatalkan karena penjemput saya bunuh, mati satu, yang satu lari ke Mekah. Tetapi jawab Rasulullah, wahai Abu Basir, kita terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Kamu tidak bisa di sini, kamu kembalilah kepada kaummu. Ini Abu Basir kan kecewa 2 kali ini. Sudah keroyo-royo tadi, pertama ditolak, kedua mateni wong, terus kembali lagi ke Madinah untuk menemui Rasulullah, disuruh balik sama Rasulullah karena tidak terima. Saya di Mekah ya disiksa lagi, diintimidasi lagi. Terus Abu Basir ini lari, sembuh sangkan parane, sampailah suatu tempat di pesisir dekat Madinah. Dia memilih jalur yang dilewati kabilah Mekah ke Syam. Jadi ada jalur perdagangan yang lewat dekat pesisir itu yang harus dilewati, dan ini Abu Basir ini pilih ngendon di situ karena sudah terbukti bisa dia jagoan. Maka yang akhirnya dia jadi apa, Pak? Jadi begal muslim. Nah, kalau mungkin bahasanya begal syar'i, mungkin begitu ya. Begal syar'i ternyata ada di zaman Rasulullah. Tapi jangan dicontoh sekarang ya. Bahaya nanti. Urusan sama Pak polisi. Nah, itu setelah dari kabilah dari Mekah ini diadang, kemudian satu ya dirampok, suruh kembali. Dia milih cuma yang dari Quraisy saja. Akhirnya kabilah ini kalau yang dirampok kembali ke Mekah. Di Mekah beredar isu bahwasanya mereka dirampok oleh Abu Basir, muslimin yang ditolak Rasulullah masuk Madinah, tapi dia bikin posko sendiri. Akhirnya yang disiksa ini punya ide, berarti ada opsi ini. Akhirnya mereka mencari kesempatan meloloskan diri, larinya ke tempatnya Abu Basir di dekat pantai itu. Sehingga yang melarikan diri itu tercatat kira-kira sekitar 70 orang. Nah, begal kalau 70 orang kan kuat, Pak. Wong di Jogja aja klitih yang ABG itu cuma 15 orang sudah ngentek-entek ke wong itu. Jadi wong Arab cekelane pedang gede dhuwur, wong 70. Wah, itu hebat itu. Akhirnya pembesar Quraisy ini judek. Ini kalau diperangi, wong mereka lepas dari perjanjian. Mereka ya tidak di Madinah, mereka tidak di Mekah. Di perjanjian nggak ada, di istilahnya tempatnya yang tempat ngendon mereka itu nggak ada, gengnya Abu Basir ini. Akhirnya dikirimlah utusan ke Madinah menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Abu Basir dan his geng ini mbok ditarik, mbok dikandani. Nah, Rasulullah, ya saya terikat sama perjanjian. Ini bagaimana ngandani mereka? Ya saja. Mereka diberi ke perkecualian. Mereka diberi perkecualian kalau mereka boleh ke Madinah. Akhirnya daripada mengalami kerugian yang banyak sama orang Quraisy ini, ya udah nggak apa-apa, ditarik saja ke Madinah. Akhirnya mereka kembali ke Madinah. Dan mereka senang, begal syar'i ini tadi senang kembali ke Madinah. Dan mereka tidak melakukan lagi pembegalan dan jalurnya perdagangan itu aman. Akhirnya setelah aman, maka keadaan aman. Kemudian itu tadi kan terjadi di tahun 6 Hijriah. Kira-kira ya kalau Masehi sekitar 628 Masehi. Setelah itu akhirnya terbetik isu atau begini. Sebelumnya ada seorang perempuan itu melarikan diri, muslimah, itu melarikan diri ke Madinah, meninggalkan suaminya, hijrah menemui Rasulullah, menyatakan masuk Islam. Dan ini akhirnya dikonangan juga, maka dikejar oleh saudaranya, 2 orang, kakak beradik, karena ini saudaranya, suruh mengembalikan. Maka Rasulullah menolak. Kalau dia yang perempuan ini tidak bisa dikembalikan karena Allah sudah memerintahkan di surat Al-Mumtahanah ayat ke-10. Jadi kalau ada perempuan yang muhajirat atau orang yang hijrah perempuan itu, maka
ujilah keimanan mereka. Kalau sudah teruji, maka mereka jangan kamu kembalikan ke kafiran, kepada suami-suami mereka yang kafir. Tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Rasulullah dilindungi mereka, tidak dikembalikan. Akhirnya dari situ sahabat-sahabat yang masih punya istri di Mekah. Jadi salah satunya ada Umar bin Khattab, karena istrinya itu masih di Mekah dan tidak mau Islam, terdengar kabar kalau istrinya masih musyrik, maka diceraikan oleh Umar bin Khattab. Dan beberapa sahabat yang lain bahwa karena mereka tidak mau Islam, mereka masih menjadi musyrik, diceraikan. Nah, itu karena perintah di surat Al-Mumtahanah ayat ke-10. Jadi yang memutuskan hubungan sebenarnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami atau istrinya masih musyrik, sementara suami atau istrinya yang satu beriman, maka sudah diceraikan saja. Kemudian setelah itu akhirnya juga setelah berjalan kewadanan, tadi perjanjiannya kan 10 tahun. Di tahun kedua itu terbetik kabar kalau Bani Bakar itu menyerang Bani Khuza'ah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dari kalangan kabilah-kabilah Arab itu mau bergabung tidak ada paksaan. Yang kabilah Bani Khuza'ah itu bergabung pada Rasulullah, sementara Bani Bakar itu adalah sekutunya Quraisy, dan Bani Bakar ini membantai Bani Khuza'ah. Kabar ini sampai pada Rasulullah, maka Rasulullah mengirim utusan kepada dan Bani Khuza'ah ini menghadap dulu kepada Rasulullah, minta bantuan. Ya Rasulullah, ini kami diperangi oleh Bani Bakar. Bani Bakar itu adalah sekutu dari Quraisy. Mereka bersekutu pada kekafiran, ini memerangi kami dan kami mohon bantuan. Oleh Rasulullah diberi bantuan berupa mengirimkan surat atau mengirim utusan ke Quraisy. Orang Quraisy ini diberi 3 pilihan, 3 opsi. Yang pertama, ganti rugi terhadap Bani Khuza'ah. Yang pertama. Kalau tidak, yang kedua, putuskan hubungan Quraisy dengan Bani Khuza'ah. Yang ketiga, batalkan perjanjian Hudaibiyah. Maka oleh Abu Sufyan, pembesar Quraisy pada waktu itu, milih yang ketiga, batalkan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tadi kan damai, tidak perang selama 10 tahun. Karena ada masalah ini, maka Rasulullah mengumpulkan 10.000 pasukan untuk bersiap-siap menyerang Makkah. Kan itu tadi perjanjian Hudaibiyah dibatalkan. Jadi pasal yang menghalangi tadi sudah dihapus. Jadi damai tadi sudah tidak ada, maka Rasulullah mengumpulkan 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah ini. Dan ini para sahabat senang nih yang asalnya dari Mekah nih. Wah, ini kesempatan kita kembali ke Mekah. Mereka bahagia dan semangat, apalagi memerangi kebatilan. Nah, kemudian salah satu pasukan itu benderanya diberikan oleh salah seorang panglima. Panglimanya itu pada waktu itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Diberi bendera sebagai panglima, maka Sa'ad bin Ubadah berteriak, "Al-yaumu yaumul malhamah," kata begitu. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah nggak suka, terus bilang ke Ali, "Ali, itu diminta itu benderanya." Saya copot dia sebagai panglima. Dicopot, benderanya diminta. Padahal cuma teriak itu. Hari ini adalah hari pembantaian. Nah, terus benderanya oleh Rasulullah dikasihkan kepada Qais ibnu Sa'ad bin Ubadah. Jadi anaknya Sa'ad bin Ubadah itu tadi yang dijadikan panglima dari soko bapaknya, karena berteriak semacam itu diminta, terus diberikan pada anaknya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dan Rasulullah meralat perkataan tadi, al-yaumu yaumul marhamah, pakai ro. Tadi yaumul malhamah, malhamah dari kata malahim. Malahim itu pesta daging atau bacok-membacok pembantaian. Tapi kalau marhamah dari kata rohim, dari kata kasih sayang. Hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi meskipun menyerang, Rasulullah memerintahkan pedangnya dibungkus seperti poin perjanjian Hudaibiyah tadi ya. Jadi boleh ke Mekah dengan pedang terbungkus. Dan akhirnya melakukan perjalanan ke Mekah, dan perintah Rasulullah,
jangan melakukan aksi terlebih dahulu. Jangan melakukan aksi kalau tidak ada, jangan melakukan penyerangan kalau tidak diserang, diam saja. Jadi kalau mereka diam ya jangan dilakukan penyerangan. Maka setelah itu berjalan itu membuat camp dengan 10.000 pasukan yang awal tadi 2 tahun sebelumnya. Itu terjadi kalau ini dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah pembukaan Makkah, di mana sebelumnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Umar bin Khattab tadi protes. Jadi pada waktu setelah tanda tangan, Umar tadi kan protes. Maka ditangani oleh Rasulullah dan akhirnya turun surat Al-Fatah, surat ke-48 yang artinya adalah kemenangan. Nah, itu akhirnya surat itu disampaikan oleh Rasulullah, coba kamu bacakan kepada Umar bin Khattab. Terus Umar bin Khattab bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini berarti kemenangan? Iya, itu berarti kemenangan. Jadi pada waktu tahun ke-6 akhir itu turun surat Al-Fatah, tahun ke-8 ini berangkat menuju Makkah untuk menyerang istilahnya. Tapi Rasulullah mengatakan ini bukan pembalasan. Jadi disampaikan oleh Rasulullah, ini bukan pembalasan karena ini dilakukan semata-mata karena mereka kaum Quraisy itu melanggar perjanjian. Perjanjiannya adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Baru 2 tahun sudah diserang Bani Khuza'ah itu tadi. Dan mereka juga menyampaikan pada Rasulullah membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya Rasulullah menyampaikan masuk ke kota Mekah. Dan itu sebelum masuk kota Mekah ini dilobi dulu sama orang-orang Quraisy. Wahai Muhammad, kamu mundur saja. Ini kan urusan kami dengan Bani Khuza'ah, bukan dengan kamu. Ini juga urusan Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah saja, bukan urusan Quraisy dengan muslimin. Oh tidak, ini tidak bisa karena perjanjian bunyinya begini dan kamu sudah membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Jadi ini tegas Rasulullah, meskipun berkata dengan lembut tapi tegas. Jadi misalnya kan ada orang misalnya ditakani, kowe gelem ora, jawabnya antara tidak sama tidak. Itu kan maksudnya sama juga itu. Pokoknya ora kan begitu. Jadi Rasulullah ditanya begitu ya enggak mau. Ini sudah harus dilakukan ini. Setelah masuk ke Mekah, Rasulullah mengumumkan, wahai penduduk Quraisy, barang siapa kalian ingin masuk kepada kami, bergabung kepada kami silahkan. Atau kalian masuk ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan pada waktu itu masih kafir, belum masuk Islam. Masuk ke rumah Abu Sufyan, kalian aman. Kalian masuk masjid, kalian aman. Yang tidak aman adalah orang yang menghunus senjata. Kalau yang menghunus senjata kami perangi. Jadi tertata dan tegas. Jadi yang targetnya yang mau diperang itu siapa? Rasulullah tegas dalam hal ini. Setelah itu maka mereka menyerahkan kota Makkah kepada Rasulullah, dikenal dengan Fathu Makkah, dan ini terjadi di tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah berarti tahun 630. Jadi itu kalau tidak salah Rasulullah usianya sudah 59 tahun. Rasulullah meninggal tahun usia ke 63. Berarti itu kira-kira 4 tahun menjelang wafatnya Rasulullah. Nah, setelah ada orang Quraisy ini tadi karena aman, kemudian juga kalau mau bertanya tentang Islam pada Rasulullah juga aman, silakan bertanya. Dan mereka masuk berbondong-bondong, turunlah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini kalau di Sahih Bukhari dikatakan setelah turun ayat ini, surat ini, maka Rasulullah itu bacaan sujud dan rukuknya diganti. Sebelumnya kan subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim wa bihamdihi kan begitu. Setelah turun idza ini diganti dengan fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanakallahumma Allahumma firli. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Bacaan seperti itu. Dan ini
menunjukkan bahwasanya kemenangan umat Islam dan titik balik, kalau istilah kerennya, dari from zero to hero. Jadi sebelumnya yang tidak dianggap menjadi bisa dianggap, bisa punya bargaining, dan itu mereka juga taat. Kemudian akhirnya ini disesali oleh Abu Sufyan. Kenapa saya memilih poin yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah? Dan ini Abu Sufyan ini dipaidu sama istrinya, yaitu Hindun. Hindun maidu. Katanya, kamu bersumpah tidak akan masuk Islam selama-lamanya. Kok ini kamu masuk Islam? Nah, dengan diplomatis Abu Sufyan menjawab, saya tidak masuk Islam. Cuma Islamlah yang memasuki hati saya. Katanya begitu. Nah, ini jawaban diplomatis, namanya juga pemimpin ya. Kata-katanya diplomatis. Sudah mancing, saya kira apa yang saya sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita tentang perihidup dan teladan Rasulullah SAW dan perjuangan beliau beserta sahabat-sahabat beliau. Semua kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Kalau benarnya datang dari Allah, kalau ada salahnya dari saya pribadi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.